Sebelumnya terima kasih pada rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan mahasiswa juga ya yang sudah mau menghadiri di sesi presentasi dan diskusi ini yang berkaitan dengan pressure vessel. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Jatmiko Erlambang ya. Saya sudah sekitar 8-9 tahun lah kira-kira ya. 8 tahun itu mensupport software ANSYS ya di Indonesia ya, baik di ranah finite element analysis, di ranah structure, ya kemudian juga di ranah computational fluid dynamics ya. Eh, untuk saya sendiri ya, tadi sudah dijabarkan ya bahwa memang pressure vessel ini adalah bagian yang cukup vital ya di industri oil and gas. Walaupun sebenarnya bukan oil and gas saja, tapi buat teman-teman yang di industri proses, ya, chemical, kemudian juga farmasi, bahkan juga food processing dan sebagainya, nah itu juga merupakan bagian yang cukup penting. Ya, walaupun memang tema kita di sini oil and gas ya, karena sangat strong ya, regulasi yang berkaitan dengan vessel itu eh, lebih ke arah oil and gas. Tapi buat teman-teman juga ya, nanti ini akan sangat relevan juga buat industri lain ya. Jadi selama di situ ada vessel ya, selama di sana gas dan sebagainya, tentu topik ini akan relevan juga gitu buat teman-teman gitu. Di sini ini bukan training ya, jadi ini adalah sharing session ya. Yang mudah-mudahan dengan sharing session ini membuat teman-teman tertarik gitu, uh, memperdalami. Nah, namun sebelum saya mulai ya, saya akan coba dulu membeberkan dulu ya, mengintroduction dulu ya berkaitan dengan teknologi di balik simulasi pressure vessel ya, seperti itu. Karena pressure vessel itu kan adalah bejana tekan ya, sebagaimana namanya bejana tekan. Jadi kita punya suatu wadah ya, bejana, dia punya thickness tertentu, tekanan tertentu, terus juga ada aksesorisnya kayak nozzle, ada macam-macam, ada manhole ya, ada supportnya, kaki-kaki ya, dan sebagainya. Nah, itu digunakan untuk storage ya, bisa digunakan untuk storage, kadang-kadang juga digunakan untuk proses gitu di dalamnya ya. Jadi bejana tekan ini tentu nanti akan menjadi suatu hal yang penting ya, bagi teman-teman nanti yang akan menggeluti dunia kekuatan struktur ya. Nanti teman-teman bisa melihat kira-kira di dalam bejana tekan yang saya desain ini kira-kira ada potensi crack apa enggak ya. Kemudian apakah bejana tekan saya ini udah sesuai dengan standar belum? Misalkan acuannya berdasarkan ASME divisi 8 misalkan. Nah, itu nanti yang akan kita bahas ya pada pertemuan kali ini. Namun ada teknologi yang melatar belakangi analisa itu gitu ya. Itu namanya finite element analysis. Ya mungkin rekan-rekan di sini yang pernah kuliah atau mungkin mahasiswa ya yang lagi sedang kuliah, ya itu ada mata kuliah finite element analysis ya. Sekarang dulu masih jarang, dulu mungkin masih masuk dalam metode numerik ya. Tapi sekarang beberapa kampus sudah ada khusus gitu finite element analysis gitu atau finite element method lah. Jadi khusus ya untuk melakukan simulasi structure. Nah, ini juga FEA ini, Finite Element Analysis ini juga menjadi eh, sangat penting ya buat teman-teman, terutama mahasiswa ya, yang belum lulus. Karena skill Finite Element Analysis ini itu sekarang menjadi banyak yang dicari gitu. Ya, saya mungkin udah sekitar 7-8 tahun ya, hampir 9 tahun keliling-keliling di industri. Dulu memang belum ada gitu permintaan misalkan lulusan
teknik mesin misalkan gitu, atau teknik kimia. Kalau teknik kimia sih kurang begitu relevan ya, mereka lebih ke proses gitu. Teknik mesin lah misalkan, itu harus bisa desain. Itu sekarang hampir semua orang udah bisa desain ya, bahkan di level SMK pun itu mereka sudah pada lihai gitu, desain desain CAD atau 3D modeling dan sebagainya gitu. Sehingga finite element analysis ini nanti harapannya bisa menjadi diferensiator gitu atau pembeda ya, teman-teman ya, dengan teman-teman lainnya ya, menjadi added value ya buat teman-teman gitu kalau teman-teman bisa menguasain finite element analysis ya. Ada juga yang lain gitu yang nggak kalah penting juga, CFD, Computational Fluid Dynamics ya. Kalau teman-teman point of interest-nya di ranah alirannya, aliran fluidanya, atau proses yang ada di dalam vesselnya ya, atau misalkan vesselnya ini dipakai buat agitasi gitu. Nah itu di dalamnya nanti ada mixer, ya, ada impeller ya di dalamnya. Nah itu lebih ke fluida ya. Ya jadi nanti teman-teman sudah bisa tentukan aja kira-kira teman-teman tertarik minatnya kemana gitu, ke finite element analysis ya, biasanya uh, diasosiasikan dengan simulasi struktur atau computational fluid dynamics ya, untuk simulasi fluida gitu. Nah, saya sebenarnya nggak terlalu begitu suka dengan istilah finite element analysis ya, uh, sebagai simulasi struktur ya, karena finite element pun sebenarnya bisa digunakan untuk simulasi fluida juga sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa finite element ini selalu terasosiasi dengan struktur. Tapi mungkin saya akan jauh lebih selek menggunakan kalimat computational solid mechanics gitu, atau solid mechanics atau CSM seperti itu. Nah, CSM ini adalah ilmu untuk kita memprediksi behavior ya, atau tingkah laku dari struktur ya. Uh, Sehingga nanti kita bisa lihat apakah struktur ini punya potensi kegagalan atau tidak, seperti itu. Kita bisa lihat nanti dari stresnya seperti apa, kita bisa lihat dari deformasinya seperti apa. Nah, seperti yang ada di sini ya, contohnya ini kita punya vessel, terus vesselnya diangkat gitu. Kita pengen tahu pada saat proses pengangkatannya kira-kira jatuh apa namanya, terjadi crack apa enggak gitu pada lugnya di sini, pada pada bagian lugnya sini, apakah terjadi kegagalan atau tidak. Nah itu perlu kita cek gitu. Karena ada beberapa proses lifting bisa jadi nanti akan mengenerate kegagalan gitu, pada saat proses lifting atau pengangkatan vessel berlangsung. Ya, kemudian juga ada kayak crane stress analysis misalkan sini. Kemudian ada join misalkan saat di sambungan-sambungan ini rentan mengalami crack ya, seperti itu. Atau bahkan di dalam yang akan kita bahas itu di dalam pressure vessel ya, nanti juga bisa trigger crack gitu jika misalkan bebannya terlalu berlebih ya, atau misalkan ada buckling dan sebagainya. Nah itu nanti kita akan coba bahas di kesempatan kali ini. Jadi intinya computational fluid mechanics, atau biasanya orang-orang menggunakan istilah FEA ya, itu suatu ilmu yang digunakan untuk memprediksi ya karakteristik kekuatan struktur dengan bantuan komputer. Yang namanya juga komputasional ya, berarti dia perlu bantuan komputer untuk kita bisa mengenali mekanika mekanik solid mechanics ya gitu, behavior atau sifat dari mekanik dari suatu struktur ya. Nah, supaya teman-teman bisa menguasai ilmu ini, finite element analysis ya, atau computational solid mechanics, itu setidaknya teman-teman perlu mencintai ya, mungkin ya, atau menyukai ya. Mencintai terlalu berlebihan gitu, menyukai tiga ilmu ini gitu ya, fisika ya, physics ya, khususnya fisik yang berkaitan dengan solid mechanics ya. Contohnya kayak kalau di kuliah statika gitu, terus mekanika bahan, mekanika material ya, terus juga termasuk dinamika ya, dynamics ya, kemudian juga vibrasi misalkan ya. Jadi teman-teman perlu menyukai fisika gitu ya.
eh, perlu teman-teman di high menjelaskan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan structure. Kenapa suatu structure kok bisa gagal? Kemudian kenapa kok material yang brittle ya atau getas itu kok gampang retak gitu. Nah, itu teman-teman harus harus mampu gitu ya. Punya keahlian di bidang fisika khususnya yang berkaitan dengan struktur. Kenapa material ductile bisa penyok gitu, bisa penyok, bisa deformasi permanen, tapi kalau misalkan kena beban fatigue, dia bisa gagal. Gitu. Nah, kayak gitu teman-teman harus harus suka gitu dengan ilmu struktur ya. Kemudian metode numerik ya. Metode numerik ini adalah sebenarnya background ya. Jadi adalah yang melandasi finite element analisis atau simulasi struktur. Jadi di balik teman-teman menggunakan software simulasi, nanti di belakangnya ada yang namanya numerical method atau metode numerik ya. Nanti teman-teman silahkan serius nanti kuliah ketika ada pembahasan tentang metode numerik kayak Newton-Raphson kayak gitu metode-metode penyelesaian gitu. Matriks, cara menyelesaikan masik, ada Gauss. Nah, itu teman-teman harus familiar apa tuh maksudnya tuh kayak gitu. Nah, itu teman-teman harus menguasai ilmu kayak gitu. Harus suka. Kalau nggak suka, tersusah. Simulasinya jadi nggak bener gitu. Ya. Kemudian habis itu computer skill ya. Computer skill teman-teman harus bisa mengoperasikan komputer ya. Ya, kalau ini saya yakin hampir banyak orang ya, bahkan anak bayi pun sekarang udah bisa gadget gitu. Jadi ini nggak perlu diragukan lah terkait dengan computer skill ya, karena hampir setiap mahasiswa itu udah pada bisa ya. Anak SMP, SMA juga udah pada pinter megang komputer. Ya, jadi tiga ilmu inilah yang mesti teman-teman pelajari kalau teman-teman pengen bisa analisis struktur. Nah, tapi walaupun pada kesempatan kali kita bahas spesifik untuk vessel gitu. Nah, nanti yang melatar belakangi ya simulasi struktur itu umumnya adalah statika ya. Saya bilang umumnya ya, kebanyakan, hampir ya. Pada dunia desain itu hampir asumsinya itu kebanyakan dilandaskan pada statik dan simulasinya itu kebanyakan statik gitu. Ya. Simulasi itu basicnya itu adalah statik ya dengan menggunakan pendekatan hukum Newton pertama sigma f sama dengan nol. Ya, jadi kalau misalkan saya punya benda ya dia dalam kondisi diam ya misalkan resultan gayanya itu adalah nol ya. Jadi ini simulasi jembatan kayak gini nih, kita pengen tahu kekuatan struktur jembatan, ya kita lihat ini jembatan indah ya, kuat ya, mampu menahan beban tinggi. Di balik ini itu ada hukum Newton gitu ya. Hukum Newton pertama tentang statika. Persamaannya simple, sederhana ya. Jadi gaya-gaya yang bekerja ya di setiap bagian dari uh, jembatan ini ya, mulai dari jalannya, kabelnya dan sebagainya, reinforcementnya itu semuanya kalau ditotalin sama dengan nol kayak gitu. Nah, kemudian eh, ada lagi nih yang berjasa ya, namanya Hooke's Law atau hukum Hooke's ya. Hukum Hooke's ini dipakai untuk kita bisa memprediksi gaya terhadap displacement gitu. Jadi kalau saya punya benda kayak spring di sini, per ya, teman-teman biasa pakai apa namanya pulpen, coba aja dibuka, ini ada per kayak gini, spring kayak gini. Nah, dari hukum Hooke's ini kita bisa tahu hubungan antara gaya dan juga displacement ya. Jadi kalau saya tekan si spring ini sejauh sekian sebanyak sekian Newton, ini dia akan mengkerut ya, si springnya itu akan mengkerut seberapa jauh gitu, seberapa mili dia bakal mengkerut. Nah, itu fungsi dari Hooke's Law itu seperti itu untuk memprediksi. Ya, jadi selain hukum Newton, ya eh, hukum Hooke's ini juga memeran bagian penting supaya kita bisa memprediksi respons dari struktur itu seperti apa gitu. Nah, tapi kalau di sini kita bisa lihat ya
supaya kita bisa memprediksi displacement ya. Nah, contoh misalkan si spring ini kita kasih gaya F gitu ya. Nah, supaya kita bisa mendapatkan X, berarti K ini harus diketahui gitu. Jadi K ini nanti merupakan adalah stiffness atau kekakuan. Nah, kita harus mencari dulu nih kekakuan setiap benda gitu ya. Ini spring yang ada di sini dia punya nilai K, punya nilai kekakuan. Kucing juga di sini punya kekakuan ya. Kucing yang ada di sini ya. Jadi untuk bisa kita memprediksi displacement ya, kalau misal kita kasih gaya, kita dorong dengan gaya tertentu ya. Setiap benda yang punya kekakuan, maka nanti kita bisa prediksi X-nya gitu, atau displacement-nya gitu. Ya. Kalau spring udah punya kekakuan tertentu dikasih gaya, kita bisa tahu nanti X-nya itu berapa, displacement-nya berapa. Sama kayak kucing ya. Ini di apa namanya ditekan dengan force tertentu. Nah, nanti kita bisa mendapatkan displacement-nya ya. Dia penyoknya itu kayak gimana gitu ya. Berapa jauh, berapa mili gitu. Nah, jadi syaratnya adalah kita punya nilai K gitu ya, atau punya nilai stiffness gitu. Selama kita punya stiffness, kita bisa memprediksi respon dari displacement-nya. Nah, yang jadi masalah adalah stiffness itu adalah bukan sekedar konstanta kekakuan ya, tapi stiffness itu sangat bergantung pada banyak hal. Ya, yang pertama ya dari bentuk, ya, jadi geometri. Coba teman-teman misalkan ada profil ya, eh, teman-teman misalkan punya batangan, profilnya lingkaran, profilnya L kayak gini, ya, teman-teman bisa lihat di toko bangunan banyak, ada yang kotak dan sebagainya. Coba teman-teman kasih bending, ya, teman-teman bengkokin kayak gini, pasti responnya beda, ya. Kalau dengan gaya yang sama, pasti yang gampang bengkok itu beda gitu ya, beda-beda ya. Contohnya misalkan yang lingkaran ternyata lebih yang kotak ternyata lebih gampang bengkok daripada yang L gitu. Nah, itu lagi-lagi stiffness ini itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya bentuknya gitu ya, sama bentuknya. Sama kayak vessel, pressure vessel itu nanti juga ya bentuk dari vessel-vessel, ketebalannya itu nanti juga akan mempengaruhi stiffness-nya sehingga respon displacement-nya itu akan berbeda ya. Jadi seperti itu. Kemudian uh, hal lain yang mempengaruhi stiffness atau kekakuan suatu barang, ya, suatu benda, itu juga materialnya. Ya. Kita bisa lihat material, tentu antara aluminium dengan steel itu punya karakteristik material yang berbeda. Aluminium relatif lebih ductile, ya, yang modulusnya relatif lebih rendah, ya, modulus elastisnya relatif lebih rendah, steel relatif lebih tinggi. Ya. Jadi karakteristik material itu juga mempengaruhi ya dari stiffness atau kekakuan material. Pressure vessel yang berbahan misalkan steel dengan campuran karbon sekian persen, misalkan dengan campuran sekian persen, itu nanti tentu akan ada sedikit banyaknya perbedaan gitu ya kekuatannya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah Poisson ratio ya. Setiap benda itu Poisson ratio, dia punya ketika dikasih beban itu respons penyokannya itu beda ya antara arah aksial dan lateralnya itu responsnya berbeda ya, itu adalah Poisson ratio. Jadi yang namanya stiffness itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Sehingga kalau kita pengen memprediksi displacement suatu benda itu harus tahu dulu stiffness-nya berapa gitu. Ya. Nah, ini contohnya misalkan kita punya batang panjangnya L ditarik dengan gaya F. Kita pengen tahu ini nambah panjangnya uh, seberapa gitu ya. Nah, sebelum kita pengen tahu ini bertambah panjang berapa, kita harus tahu dulu nih sistem ini, benda ini punya kekakuan apa gitu. Nah, ini kita pelajari rumusnya. Oh, kalau benda kayak gini nih nilai K-nya bisa dicari dari A, luas area penampangnya ya kan, dikali modulus elastisitas dibagi dengan panjangnya gitu.
Nah, kalau kita udah tahu K, ya ini kita udah otomatis udah bisa memprediksi displacement-nya gitu. Kalau kita punya force ya. Sehingga kalau kita masukin sistemnya jadi seperti ini. Gitu. Sama nih, pada kalau misalkan bebannya posisinya di sini, nanti nilai K-nya berubah lagi ya. Posisi pembebanan juga berubah, nilai stiffness ya. Kalau misalkan bending, nanti nilai K-nya jadinya kayak gini ya. Nah, ini kita udah bisa memprediksi displacement-nya kalau kita udah tahu nilai K-nya gitu. Cuman nilai K itu kan susah ya prediksinya gitu. Setiap benda beda-beda gitu. Nah, ini ada parameter lain yang namanya stress ya. Jadi selain tadi kita mempelajari tentang force dan displacement ya, kalau kita kasih gaya pasti ada bengkokan, penyokan atau displacement ya. Uh, kita juga ada hal yang penting yang namanya stress ya. Nah, jadi kalau stress itu adalah internal force per unit area gitu. Jadi force atau gaya ya, atau force yang tadi kita kasih gaya. Nah, gaya tersebut setelah kita tarik di sini, misalkan kita pakai batang, nah gaya itu nanti akan secara langsung terdistribusi di internal dari apa namanya material ini ya. Jadi di sini nanti ada stresnya, di sini ada stresnya. Jadi karena kita mengapply force di sini, material ini ya, struktur ini di semua lokasinya akan mengalami stres. Ya, bisa berbeda, bisa sama, bergantung nanti bentuknya seperti apa. Ya. Jadi stres itu juga menjadi bagian yang penting. Nah, biasanya stres ini nanti akan kita bandingkan dengan kekuatan dari material ya. Jadi material itu punya stres maksimum yang boleh ditanggung gitu. Jadi misalkan kita punya steel ya, itu kalau misalkan stresnya melebihi misalkan 400 ya, kalau yang kuat ya, kalau yang di hardening sampai 400, melebihi 400 megapascal misalkan, nah dia akan penyoknya permanen gitu. Jadi ada semacam limit dari kekuatan material gitu. Itu dinyatakan dalam stres. Ya, kalau misalkan aluminium, ya katakanlah kalau aluminium itu lebih mudah penyok gitu, sekitar 160 megapascal itu dia udah gampang penyok gitu. Ya, makanya nanti kita harus mencari stresnya di sini nih. Kemudian dibandingkan dengan kekuatan limit dari si material tersebut bisa menanggungnya berapa megapascal untuk menjudge apakah struktur kita ini aman apa enggak. Ya, sama nanti di vessel pun itu nanti ada set of rules ya, ada aturan ya. Misalkan stresnya harus apa di bawah 1,5 dari yield misalkan. Nah, itu nanti ada aturan-aturannya juga di vessel gitu. Ya. Jadi nanti kita perlu mencari stres juga. Stresnya adalah bagian yang harus dihitung ya, selain tadi displacement. Nah, kemudian di sini ya kita bisa lihat ya stress strain curve ya. Jadi ada kurva stress strain ya, ya ini teman-teman juga harus sangat familiar ya. Harusnya di mata pelajaran material diajarin. Ya, ini menggambarkan tentang hubungan antara stres dan strain ya. Jadi umumnya material yang mengalami stres maka dia akan mengalami strain juga gitu. Nah, nanti pada saat stresnya itu sangat tinggi sekali ya, stresnya sangat tinggi sekali, nanti dia akan masuk ke zona plastik. Plastik itu masuk ke zona deformasi permanen. Ya, jadi kalau misalkan kita punya spesimen ditarik terus ya, kalau ditarik tapi gayanya mah kecil, itu nanti dia akan kembali lagi gitu. Ya, akan kembali lagi ke bentuk semula gitu karena dia elastis. Nanti ada satu kondisi di posisi di sini gitu, tarikannya kuat ya. Itu nanti akan terjadi deformasi permanen gitu. Atau penyoknya itu permanen, deformasi plastis. Ya kayak plastik itu kalau udah dipecat itu udah deformasinya udah permanen, plastik kayak aqua gitu. Itu plastik banget gitu. Nah, ide dari finite element analysis ya adalah ya kita mencacah-cacah struktur ya. Struktur itu bisa macam-macam ya, bisa orang, bisa mesin, bisa vessel dan sebagainya ya. Itu jadi kita cacah-cacah menjadi bagian-bagian yang kecil karena kalau kita gelondongan itu kita sangat sulit gitu mencari stiffness-nya itu berapa gitu.
Tapi kalau kita cacah-cacah menjadi domain yang lebih kecil, yang lebih sederhana, nah itu gampang, lebih simpel untuk mendapatkan nilai stiffness-nya dibandingkan kalau misalkan kita utuh gitu. Nah, idenya adalah struktur ini kita cacah ya. Misalkan orang ya di sini lagi nahan temennya gitu. Ini dicacah-cacah ya, dicacah-cacah menjadi elemen-elemen kecil di sini. Nah, nanti dari sini kita bisa dapat kekakuannya. Jadi si komputer itu bakal menghitung K-nya, kekakuannya. Kalau kita udah bisa menghitung K-nya, force yang terjadi di sini, di orang ini, ya, contohnya ini nahan temennya, kita bisa prediksi nanti displacement-nya seperti apa, gitu. Jadi ide di balik field element analysis adalah seperti itu ya. Jadi kita kalau udah bisa ngitung K-nya nanti displacement-nya gampang bisa terprediksi seperti itu. Nah, kemudian ketika tadi suatu struktur dia mengalami beban, dia menegang ya, tegang. Nah, ketika dia menegang ya, jadi si elemen-elemen tadi itu dia akan mengalami yang namanya eh, mode tegangan berbeda gitu ya. Arah tegangannya itu beda-beda gitu. Bisa jadi suatu elemen itu bukan bisa jadi ya, tapi dia akan mengalami satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya, enam ya setidaknya ya kalau dua dimensi gitu, enam tegangan gitu ya. Dia nanti ada tegangan ke arah SX ya, ke arah sumbu X ya, normal, tegangan normal ya. Jadi dia akan merasakan ketarik gitu, seperti ketarik elemen-elemen itu. Jadi kalau teman-teman bayangin kalau teman-teman jadi suatu struktur yang kena beban gitu, teman-teman menjadi salah satu partikelnya di situ gitu, terus struktur itu lagi ketarik ya. Teman-teman bayangin teman-teman jadi jembatan gitu, teman-teman jadi salah satu partikel di jembatan itu. Nah, teman-teman pasti akan merasakan gitu, merasakan enam enam ini, enam state ini gitu. Bisa jadi nanti teman-teman dominan ketarik gitu, ketarik ke arah sumbu X gitu, atau teman-teman bisa merasakan tertekan. Ya. Jadi experience itu akan beda-beda di setiap lokasi, pasti akan beda-beda. Gitu. Nah, kemudian bisa juga teman-teman ketarik ke arah Y, sumbu Y, atau tertekan ke arah sumbu Y, atau teman-teman mengalami pergeseran gitu ya, shear ya, mengalami pergeseran ke arah sini gitu. Nah, sehingga setiap satu elemennya, nanti satu elemen itu nanti akan experiencing, akan merasakan enam state ini gitu, tiga state inilah, tiga state ya. Jadi dia bisa jadi tertekan, tertarik ke arah sumbu X, atau dia tertekan ke arah sumbu X, ketarik ke arah sumbu Y, tertekan ke arah sumbu Y, atau dia eh, menggeser ya, bergeser ke searah jarum jam, atau ini berlawanan dengan arah jarum jam. Gitu. Nanti dia akan mengalami experience yang berbeda-beda. Gitu. Nah, terus cara simulasi itu gimana sih? Ya, yang pertama teman-teman perlu mendefinisikan material dulu, ya. Kemudian baru masuk ke mendefinisikan geometrinya, kemudian meshing, boundary setup, safety, solution, sampai dengan result. Nah, ini apaan sih maksudnya? Jadi kita mulai. Jadi teman-teman kalau mau simulasi, pertama teman-teman eh, harus jelas dulu kasusnya itu apa gitu. Kita misalkan punya plat ukuran 200 kali 100, tebalnya 1 mili, punya lubang di tengahnya, ya. Kemudian di bagian sini kita tahan platnya, kemudian di bagian kanan ini kita tarik sebesar 5.000 Newton, ya. Nanti pertanyaannya adalah ini strukturnya fail apa enggak, misalkan. Ya, ya, untuk tahu fail apa enggaknya, tadi dapat di situ seperti apa. Nah, jadi harus clear dulu, semuanya harus terdeklarasikan secara clear. Ya. Oke, kemudian teman-teman perlu mendefinisikan material, ya. Materialnya nanti harus di-input materialnya, sama di vessel juga nanti harus di-input materialnya. Uh, yang kalau statik ya, itu yang penting cuma dua sih, cuma modulus yang sama Poisson ratio aja gitu. Dua ini aja cukup, jadi teman-teman nggak perlu berlebihan masukin density. Density penting kalau kita ada gravity load ya, gaya berat gitu. Tapi kalau nggak ada gaya berat nggak usah masukin density. Density nggak penting.
buat simulasi statik gitu. Jangan juga teman-teman masukin misalkan conductivity gitu ya. Thermal conductivity kan nggak penting gitu. Buat simulasi struktur atau statik ya, yang kita mengabaikan faktor thermal, thermal conductivity itu nggak penting. Gitu. Jadi nggak usah dimasukin yang nggak penting. Ya. Nah, setelah teman-teman memasukin material ya, langkah berikutnya adalah meshing ya. Nah, ini meshing ini itu tadi. Meshing itu adalah yang geometri yang kita punya, kita diskretisasi, kita caca-caca ya, menjadi elemen-elemen kecil. Nah, ini menjadi elemen-elemen kecil. Nah, ini sini saya pakai elemen-elemen kotak ya. Nah, nanti si elemen-elemen ini nanti si komputer akan menghitung K-nya itu, stiffness-nya ya dari masing-masing apa namanya? Sistem elemen yang ada di sini gitu. Ya, dia akan menghitung stiffness-nya. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu nih stres di setiap elemennya itu seperti apa. Nah, selain itu, elemen juga dia berfungsi sebagai kayak rumah gitu ya dia. Dia kayak rumah. Jadi elemen ini nanti dipakai untuk menyimpan nilai kayak stres. Jadi satu elemen ya itu punya satu nilai nanti kayak wah ini elemen ini nilainya 50 gitu. Nah, elemen ini misalkan kita oh yang elemen ini ternyata dia ketarik ya. Nah, misalkan terus kalau yang di bagian sini kecenderungannya ketekan elemennya. Nah, itu kalau setiap elemen yang ada di sini itu akan merasakan ya mengalami experience ini ya ketarik arah sumbu X atau ketekan ya bisa ketarik tapi arahnya ini. Nah, jadi setiap elemen tuh bisa mengalami experience yang berbeda-beda ya. Ya, dia punya experience berbeda. Misalkan dia ketarik ke arah X tapi juga ketarik juga ke arah Y gitu. Tapi nyambi juga dia sambil kegeser gitu. Searah dengan jarum jam. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi setiap elemen itu masing-masing punya experience yang berbeda-beda gitu. Nah, ide di balik finite elemen itu sebenarnya di meshing ini. Jadi nanti meshingnya harus benar ya. Jadi kita caca-caca benar. Nah, kemudian kita boundary setup. Jadi kita setup uh, support ini supportnya sama gayanya ya nanti kita harus clear harus jelas ini mau ditariknya berapa newton gitu ya oke nah kemudian setelah di setup ya kita definisikan nah kita olah hasilnya nah apa aja sih hasil yang bisa diambil ya yang hasil yang bisa diambil itu ya itu tadi jadi nanti di setiap elemen ya misalkan elemen yang ada di sini ya saya zoom misalkan wah ternyata dia merasakan ketarik gitu di bagian sini sebesar 5 Pascal. Nah, dia juga ketarik ke arah sumbu X juga nih ternyata nih sebesar 176 Pascal. Nah, dia juga ternyata mengalami pergeseran ya, SXY gitu sebesar 0,5 Pascal gitu. Nah, di setiap elemen ini udah punya nilainya masing-masing. Oh, yang ini ketarik, yang ini ketekan sebesar ini ya. Oh, yang ini bergeser ya. Jadi kita bisa ngambil nilainya secara individu gitu ya. Kita bisa ambil nanti tekanan apa namanya? Tekanannya ya, tegangan normalnya di sini ya, atau kita bisa ngambil ininya, nilai ininya, ini kita bisa recall gitu dalam bentuk warna-warna gitu ya. Terus kita juga bisa mengambil deformasinya gitu ya. Jadi selain kita bisa ngambil tegangannya arah sumbu X, arah sumbu Y, atau pergeserannya ya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, kita juga bisa ngambil displacement-nya atau bergeser ya. Jadi si nodes-nodes ini, titik ini kan ada titik-titik ya, antara elemen ini kan ada titik-titik. Titik ini akan bergeser. Jadi kita bisa ambil ini bergesernya berapa mili gitu. Setelah kita tarik di bagian sini, nah, nanti kita bisa lihat nih pergeseran ke sumbu X, pergeseran ke sumbu Y, ya, pergeseran ke sumbu Z. Jadi kita bisa ngambil data-data ini. Nah, selain kita ambil data-data ini, nanti kita juga bisa ngambil data-data lain kayak principal stress ya atau foundation stress dan sebagainya. Itu nanti kita bisa olah lebih lanjut gitu. Nah, contohnya pada simulasi ini ya tadi ketika ini ditahan ya, bagian sini ditahan, kemudian yang di sini ditarik 5.000 Newton ya. Kita ambil datanya nih di simulasi ya. Kita ambil normal stress arah sumbu X ya. Jadi seberapa kuat
stres yang terjadi di sumbu X gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat nih ya di bagian sini ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada yang hasilnya itu ada yang warna biru. Yang warna biru ini negatif ya. Kalau negatif berarti elemen-elemen yang berada di sini punya kecenderungan tertekan. Jadi pada saat ini ditarik, elemen yang ada di sini merasakan tekanan. Ya, dia merasakan tekanan seperti ini nih. Dia merasakan tekanan nih. Yang warnanya biru ini kan negatif. Kalau negatif artinya ketekan. Nih, dia merasakan ketekan. Yang bagian sini juga sama, si elemen-elemen yang ada di sini ketekan. Kalau teman-teman jadi atom, ya kan, terus teman-teman masuk ke zona ini, maka teman-teman akan merasa tertekan gitu. Kalau masuk ke sini, ya. Tapi kalau misalkan teman-teman masuk ke sini, ke dalam sini, teman-teman akan merasa ketarik. Nah, kalau nilainya merah, warna merah, ini kan nilainya positif ya, positif 176. Maka teman-teman akan merasakan tertarik, ketarik karena nilainya positif, positif ketarik gitu. Teman-teman akan merasakan ketarik ke sumbu X gitu. Yang bagian sini akan tertekan ke arah sumbu X, tekan ke dalam. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini kalau dibandingkan sama perhitungan tangan kasus ini, ya ini hasilnya nggak jauh beda. Kalau misalkan ada pertanyaan, ini perbedaan simulasi sama hitungan tangan seberapa jauh ya? Nggak jauh beda sih. Oke, kemudian ini contoh hasil kalau misalkan kita lihat sumbu Y gitu ya. Ya. Kalau dilihat stres di sumbu Y, ya berat sumbu Y, di sini kita bisa lihat bahwa kalau teman-teman lokasinya di sini, ya elemen yang ada di sini, dia warnanya biru gitu. Warna biru artinya dia merasakan tekanan. Yang lokasinya di sini dia ketarik ke atas gitu. Ya. Dari melarnya itu arah sumbu Y gitu. Dia akan melarnya atas bawah. Kalau yang bagian biru itu tekanan atas bawah juga. Gitu. Sumbu Y. Ya, seberapa besar eh, melarnya di sini ya? Seberapa besar melarnya ya ini 24,9 megapascal. Seberapa besar tekanan yang diterima oleh di sini ya? Karena dia tertekan si elemennya, ya ini 65 megapascal. Jadi dia tekanan yang diterima oleh elemen-elemen tadi itu 65 megapascal. Ya. Kemudian ada shear stress. Ini shear stress ini artinya si elemennya itu kayak kayak kegeser gitu ya, kegeser ke arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam gitu ya. Ya, atau berlawanan arah jarum jam. Ya, kalau nilainya positif dia bergeser ke arah jarum jam gitu, kayak muter gitu, punya kecenderungan buat muter gitu, geser. Nah, ini bergesernya berapa? 45 gitu. Yang bagian sini bergesernya berlawanan arah jarum jam ya. Negatif gitu, minus 45. Ya. Nah, makanya di sini teman-teman biasanya yang digunakan adalah kalau tadi kan kita point of view-nya adalah arah ya, arah X atau arah Y gitu. Atau misalkan arah jarum jam, arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam ya, tegangan yang diterima. Nah, untuk menggabungkan semua itu, maka muncullah equivalent stress gitu ya. Ya, equivalent Formister stress. Equivalent Formister stress ini dia secara formula menggabungkan tadi arah X sama arah Y. Kan kadang bingung. Ini kekuatannya ini kita lihat nih dari hasil ini sebenarnya stresnya berapa sih ya kan? Kalau misalkan ditanya gitu, jawabannya tergantung. Ini tergantung arahnya, arah X atau arah Y. Kalau arah X ya hasilnya kayak gini, arah Y hasilnya gini. Kalau dia berotasi ya berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam ya kayak gini gitu. Nah kadang kan bingung ya kalau ada tiga gitu. Nah equivalent stress ini menggabungkan gitu ya. Jadi digabungin. Jadi yang X tadi digabungin, Y digabungin ya. Ini ada formulanya ya, yang ini geseran gitu. Nah dihitung, jadi kayak di semua faktor arah itu tadi disatuin gitu. Ya. Jadi setiap elemen kan punya ininya masing-masing. Jadi seolah-olah itu kayak digabung gitu, biar nggak ribet juga gitu. Ya, sebenarnya nggak sesederhana itu ya. Ini ada teorinya nanti untuk ductile nanti cocoknya pakai equivalent stress ya. Tapi ini buat menyederhanakan kasus. Nah, jadi stres-stres yang tiga komponen ini dibikin jadi satu ya, jadi diwakili oleh satu stres saja. Namanya equivalent stress von Mises atau biasanya pakai von Mises gitu. Ya, jadi von Misesnya di rata-rata 174. Nah,
Makanya orang banyak pada pada saat stres itu membandingkan dengan fund business karena ini enak gitu, udah nggak tergantung arah-arah lagi. Ya, dia kan equivalent fund business stress itu ya dia udah skalar ya, dia udah bukan vektor lagi. Ya, nah ini pas sudah disatuin, nah ini jadinya kayak gini. Ya, jadi kita bisa lihat nih tertingginya 174,2, ya, yang terendahnya 8, lokasinya di sini. Apakah fail atau enggak gitu? Ya dibandingin dengan hasil kayak gini fail apa enggak ya. Ini angka ini dibandingin nanti. Nah, ini kan tertingginya kan 174 ya. Katakanlah material aluminium itu 160. Limitnya itu 160. Ya ya berarti gagal 100 karena hasilnya 174. Ya, kalau ini pakai material aluminium ya gagal. Dia yield gitu. Ya, dia deformasi permanen di bagian sini nih. Ya, dia bakal penyok di bagian sini. Tapi kalau misalkan apa namanya steel ya steel sekitar masih sekitar 250 lah yieldnya ya berarti aman ya karena kekuatan steel 250 tapi hasil simulasi 174 kan masih sejauh berarti aman gitu berarti belum rusak gitu ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, oke itu tadi basicnya ya supaya nanti teman-teman apa namanya bisa lebih paham lagi ketika kita masuk ke ininya ke vesselnya. Nah, sekarang saya langsung aja masuk ke sisi praktisnya gitu dalam simulasi vessel ya. Nah, dalam simulasi vessel ya, itu kita perlu menggambar geometri vesselnya ya. Tapi jangan langsung disimulasi gitu ya. Contoh misalkan saya punya geometri vessel kayak gini. Jangan langsung secara membabi buta gitu masuk ke software ANSYS misalkan, langsung disimulasi, langsung di meshing ya, diskretisasi, langsung di apply load-nya, langsung lihat hasil warna-warni, hore gitu. Jadi nggak gitu ya. Jadi langkah pertama itu kita harus clean up dulu geometrinya. Ya. Jadi clean up geometri itu bertujuan menghilangkan berbagai bentuk-bentuk detail yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kekuatan struktur. Ya. Untuk part pada part itu biasanya akan mengakibatkan proses meshing, solving, jadi error lebih lama, ya. Akurasinya nggak bagus dan sebagainya. Gitu. Nah, ini simulasi disarankan hanya dilakukan pada bagian yang menjadi point of interest gitu, supaya simulasi lebih akurat dan detail. Ya, kalau teman-teman pengen point of interest-nya itu dalemannya, ya vesselnya harus dilibatkan. Tapi kalau teman-teman pengen simulasi lifting lug, ya ini ininya doang ya pada pada operasi lifting ya, yang disimulasi ininya aja cukup ya. Nanti ini tinggal beratnya vessel tinggal nanti diganti dengan equivalent load ya. Load yang equivalent dengan beban ini seperti itu ya. Terus kemudian atau ini misalkan ditarik atau misalkan bagian sini di fix seperti itu ya. Jadi untuk simulasi pressure vessel gambar yang harus dimasukin ke ANSYS itu kayak gimana? Ya jawabannya tergantung gitu. Kalau point of interest teman-teman ini pengen analisis ini aja ya jangan libatin vessel semuanya, ininya aja gitu. Kalau misalkan teman-teman point of interestnya buat mencari ketebalan dindingnya, ketebalan dinding vesselnya ini harus seperti apa ya kan? Ketebalan dinding kan gini di dalam ini tipis nih ketebalannya. Ya gambar vesselnya aja gitu. Nggak usah sama kaki-kakinya, nggak usah sama ini, apalagi nggak usah sama bagian ini gitu. Ya. Ya. Atau di fase awal banget, awal desain gitu ya nggak usah pakai nozzle dulu misalkan. Ya. Jadi seperti itu ya. Ya. Kalau misalkan kita pengen tahu pengaruh internal pressure ya, ya kita gambar gini aja, gitu, dibotakin aja. Jadi nggak usah dilibatin ini bawah-bawahnya ini nggak usah gitu. Ya, jadi sebisa mungkin kita harus bisa menyederhanakan kasus gitu. Yang menyederhanakan kasus tapi tetap representatif ya. Karena kalau semuanya kita libatkan nanti pada saat proses meshing jumlah elemennya itu banyak sekali karena part yang kita libatkan banyak. Gitu. Terus elemennya biasanya jadi jelek tuh kalau kita melibatkan bagian-bagian kayak yang kayak gini tuh elemennya jadi jelek, akurasinya juga kurang bagus. Ya. Nah itu makanya pada saat simulasi vessel tuh kita harus mempertimbangkan geometri, nggak bisa asal masuk geometrinya harus ditelaah dulu gitu.
Ya. Nah, terus misalkan, oh, oke saya pengen simulasi buckling ya, misalkan ya, pengen simulasi buckling ya. Oh, buckling kan harus seluruhnya harus di ini di apa namanya? Dilibatkan ya. Ya boleh kalau misalkan mau simulasi semuanya boleh, tapi nanti kayak yang perintilan-perintilan yang kayak gini nih yang pengaruhnya kecil kayak gitu doang. Dia cuman sifatnya kayak aksesoris yang nggak usah dilibatkan gitu. Ya, nah ini jadi lebih clean misalkan seperti itu. Yang kecil-kecil itu nggak usah. Ya, gitu ya. Nah, meshing ini tadi ya kita udah jelasin meshing ini fungsinya buat apa namanya mendapatkan dia sebagai rumah ya untuk menyimpan nilai stresnya. Nah, nanti pada saat meshing itu kita punya banyak sekali tipe-tipe meshing ya. Ada yang tetrahedron, tetrahedron tuh kayak gini bentuknya apa? Apa ini tetrahedron bahasa Indonesianya? Emas apa? Ya. Ada juga hexahedron, hexahedron ini balok ya, kayak balok bentuknya. Ada juga kayak prisma gitu. Ya. Nanti pada saat meshing si vessel ya sebisa mungkin kalau bisa hex semua gitu karena hex itu mengikuti stress flow ya gitu ya, aliran stres, aliran deformasi itu mengikutinya lebih mengikuti bentuk hexahedra gitu ya. Makanya dalam orang-orang yang biasa simulasi struktur ya, orang yang terbiasa simulasi itu sebisa mungkin teman-teman mesh-nya itu kotak gitu ya, mesh-nya itu kotak gitu ya. Cuman masalahnya mesh yang kotak itu susah dibentuk gitu. Nah, kalau yang tetrahedral ini mesh-nya itu sangat fleksibel. Jadi kayak bentuk-bentuk ribet, bentuk-bentuk yang beok-beok, belok-belok, meliuk-meliuk gitu, itu tetrahedral sangat fleksibel. Nggak gampang error gitu pada saat di mesh. Tapi untuk membuat mesh yang kotak-kotak, kotak-kotak akurasinya relatif lebih bagus gitu. Nah, itu butuh ekstra step gitu. Nah, nanti saya mungkin akan tunjukkan ya meshingnya itu gimana di vessel yang lebih proper ya. Kemudian juga ada juga prisma ya. Prisma ini kalau ini jarang dipakai ya. Jadi saya saranin teman-teman kalau mau smart vessel gunakanlah hexahedral. Nah, hexahedral ini kelebihannya kotak-kotaknya akurasi lebih tinggi, tapi ini jangan dilihat ini ya, jangan dilihat ini. Ini sebenarnya hexahedral yang tidak rapi sebenarnya yang ada di sini. Ya. Nanti kita harus bikin yang lebih flow gitu, jadi rapih gitu. Ini hexahedralnya nggak terlalu rapih sih yang ada di sini nih. Nah, kalau yang hexahedral yang kotak-kotak itu bentuknya akurasinya relatif lebih tinggi ya seperti ini. Jadi sebisa mungkin teman-teman bikin base itu kotak-kotak gitu. Tapi masalahnya ini tuh susah dibentuk pada geometri yang kompleks gitu. Kayak nanti di vessel ada nozzle-nya, wow itu harus susah bikinnya kayak gimana. Nah, kalau yang tetrahedron ini akurasinya ya nggak terlalu bagus kecuali skewness-nya oke gitu ya. Nah, ini kelebihannya sangat mudah dibentuk pada geometri yang kompleks. Jadi kalau geometri yang liuk-liuk itu udah pasti bisa tetrahedron ya. Gitu ya. Tapi tetrahedron itu in nature dia nggak bisa mengikuti stress flow-nya, itu nggak bisa. Ya, gitu ya. Oke. Nah, ini saya langsung aja masuk ke practical approach for pressure vessel structural simulation. Ya, jadi untuk pressure vessel sendiri, ya, untuk teman-teman bisa mendesain pressure vessel itu ada dua cara. Ya, yang pertama adalah mendesain by rules. Desain by rules itu sebagaimana namanya. Jadi kita mendesain berdasarkan rumus. Ya. Rumus apa? Ya, nanti dari rumus itu kita bisa mendapatkan thickness. Ya. Ketebalannya harus berapa nih gitu. Kita masukin di rumus itu nih, kita misalkan punya formula ya, ini katakanlah rumus apa gitu kan. Kita masukin internal pressure-nya gitu. Tekanan di dalam vesselnya berapa ya. Kemudian ada gaya-gaya lain misalkan yang bekerja. Nah, nanti outputnya adalah T. T itu adalah thickness atau ketebalan dinding. Jadi rumus ini langsung dapat tuh. Tebalnya harus berapa gitu. Nah, ini kan merupakan kegiatan berdesain. Ya. Nah, jadi cara pertama itu teman-teman nggak perlu simulasi sebenarnya. Gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman pakai vessel yang standar-standar aja ya, teman-teman jangan pakai ANSYS gitu.
pakainya PV Elite aja gitu. Nah, di PV Elite itu udah cukup, kita bisa melakukan desain vessel dengan sangat cepat, ya, dengan formula yang udah ada, tapi pendekatannya konservatif gitu. Konservatif gitu. Terus biasanya juga pendekatan ini relatif main aman, ya, relatif main aman. Jadi sebenarnya mungkin di bawah itu bisa lebih oke juga sih, belum belum gagal juga gitu. Tapi uh, formula itu pendekatannya lebih lebih main aman dan lebih uh, konservatif. Nah, biasanya ini dipakai buat desain-desain yang standar aja ya, yang ada di pasaran yang berlaku umum gitu. Ya. Nah, jadi cara pertama itu. Nah, cara kedua adalah kita melakukan desain by analysis. Nah, kalau desain by analysis, nah ini baru perlu ANSYS. Ya. Desain by analysis itu kita mendesain vessel, ya. Nah, biasanya vessel-vessel yang nggak standar gitu ya, konfigurasi yang nggak standar. Ya, misalkan ada nozzle-nya dan sebagainya. Terus penggunaannya juga apa namanya, nggak standar lah intinya ya, bentuk-bentuknya nggak bentuk-bentuk konservatif. Nah, itu kita bisa menggunakan ASME section, aturan ASME section 8 divisi 2 ya. Jadi kalau ASME section 8 divisi 1 ya, ini nanti by rule ya, jadi ada rumusnya gitu buat menentukan tebelnya harus berapa. Nah, tapi kalau divisi ASME section 8 divisi 2 ini tidak berdasarkan rumus gitu. Jadi teman-teman nanti harus simulasi ya, buat menjudge apakah itu dengan thickness yang udah teman-teman desain itu kuat apa enggak, itu kita judge-nya lewat simulasi ya, menggunakan metode finite element, finite element method gitu. Ya, kalau ini instan teman-teman udah pasti aman, udah pasti maksudnya secara desain tuh udah pasti aman ya. Uh, Outputnya juga thickness, outputnya itu langsung desain gitu, parameternya desain gitu, ketebalannya harus segini gitu. Tapi kalau yang ini kita harus coba-coba dulu. Saya mau coba dulu kayak gini, terus dites di simulasi. Wah, ternyata nggak sesuai nih, berdasarkan simulasi nggak sesuai. Berarti thickness-nya harus diubah lagi gitu. Nah, jadi kalau desain by analysis itu iteratif, umumnya itu iteratif ya. Jadi berulang kali. Jadi harus dicek dulu sama simulasi, dengan software simulasi. Kalau misalkan oke, baru ya udah lolos berarti. Nah, nanti dinilainya berdasarkan apa ya? Berdasarkan stres. Kalau tadi kan kita bahas ada equivalent stres, ada normal stres dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau berdasarkan ASME itu nanti dinilai berdasarkan primary stress, secondary stress, sama dengan peak stressnya. Ya, ya. Jadi stresnya itu berbeda dengan stres yang ada di finite element. Jadi kalau finite element tadi kan kita keluar ada istilahnya normal stress ya, kemudian ada shear stress ya, ada equivalent stress, kemudian juga ada principal stress, macam-macam. Nah, itu nanti yang ditampilkan itu bukan itu gitu. Ya, kalau untuk mendesain vessel ya berdasarkan ASME itu nanti yang kita gunakan bukan itu. Yang kita gunakan adalah ini, primary stress, secondary stress, sama juga peak stress ya. Yang dimana definisinya primary stress itu adalah membran stress. Membran stress itu mungkin lebih ke arah ini ya, hook gitu ya. Kemudian ditambah dengan bending stress ya. Jadi ada porsi bending stressnya. Nah, kalau secondary stress ini adalah stres ya yang diakibatkan oleh self constant of structure, local yielding, minor distortion. Kalau peak stress itu definisinya adalah lokal stress ya yang tinggi. Ya. Jadi biasanya nih yang di judgment itu adalah dari sini nih, membran stress, membran sama bending stress ya nanti seperti itu. Nah, ini adalah stress limit yang diizinkan. Ya, jadi kalau pada ASME divisi 8 section 1 ya, seksi 1 itu langsung ngasih rumus, kalau ini ngasih limit gitu. Ya. Jadi nanti dikasih limit seperti ini ya, bisa dilihat kalau misalkan primary membran stressnya itu nanti hasilnya nggak boleh lebih dari 2/3 misalkan dari yield-nya misalkan seperti itu. Nah, kemudian nanti lokal primary membrannya di sini
ya, nggak boleh lebih dari yield-nya. Jadi ini adalah aturan-aturannya gitu. Nah, nanti hasil dari primary plus secondary ya, kayak membran, bending ya, dan sebagainya, ini nanti nggak boleh lebih dari 2 kali dari yield stress-nya. Gitu. Ya, jadi nanti di sini ada semacam aturan-aturan ya. Jadi stress-nya nggak boleh lebih dari uh, yield-nya. Ya. Oke. Nah ini contohnya ya. Jadi stres-stres yang dihasilkan dalam simulasi ya, dalam simulasi finite element itu stresnya itu kayak gini yang tadi saya sudah jelaskan ya. Ya. Sehingga kalau misalkan di sini saya punya thickness, jadi kan yang namanya vessel di sini kan ada thickness nih, ada thickness. Nah nanti setiap di lokasi thickness di sini, di tengah sama di ujung itu nanti beda-beda gitu, stresnya kan beda-beda ya. Nah contohnya di seperti ini ya. Jadi kalau di finite element ya ini stresnya itu kayak gini, biasanya jadi kayak gini ya, non linear gitu. Ya, ini contohnya. Nah kalau misalkan nanti di apa namanya di vessel ya itu nanti harus dinormalisasi ya kalau mau kita berdasarkan ASME itu yang ini ya itu harus dirubah menjadi seperti ini gitu ya, stres yang kayak gini dirubah seperti ini ya, mungkin masih bingung ya tapi nanti saya akan jelaskan di ininya di softwarenya gitu. Nah kemudian nanti versi bendingnya ya, stres yang bagian sini ini juga nanti dikonvert menjadi ini ya, jadi dikonvert menjadi dua. Contohnya di sini memberan stresnya, kemudian di sini jadi bending stresnya. Jadi kita nggak bisa langsung telan mentah-mentah hasil simulasi. Jadi harus ada processing lagi, ya, diubah menjadi memberan stres, diubah menjadi bending stress. Nah, memberan stres dan bending stressnya nanti dibandingkan dengan aturan ini, gitu, dengan aturan ini. Kalau lebih dari ini, itu berarti fail. Di bawah ini oke, aman. Ya, inilah apa namanya aturan ya dari apa namanya ASME 8 divisi 2. Nah, ini contohnya. Jadi ketika dianalisis kita bisa lihat nih ya. Ini adalah potongan section ya. Tentu stres itu akan berkerumun di bagian sini nih. Ya. Bakal berkerumun di bagian sini ya. Nah, nanti ya kita nanti diminta stres simulasi ini itu diminta di apa namanya diubah ya menjadi memberat stres sama bending stres ya. Nah, nanti ada tools di ANSYS itu ada toolsnya. Caranya adalah kita tinggal ngambil garis aja di sini ya. Dari 0 sampai 1, katanya 0 sampai 1. Nah, nanti dia akan mengekstrak bending stress sama memberan stress dari sini gitu. Nah, nanti bending stressnya kita bisa dapat berapa ya, memberan stressnya bisa dapat berapa. Nanti tinggal dibandingin aja sama ini gitu. Ya. Jadi nggak boleh langsung ini dilihat warna, oh ini warnanya merah. Nah, warnanya merah ternyata 160 megapascal gitu. Yieldnya 150, wah berarti di sini desain saya gagal gitu. Enggak gitu. Jadi nggak bisa langsung lihat warna merah, tapi harus ada pemrosesan langsung lebih lanjut lagi untuk mengekstrak membrane stress sama bending stress. Gitu ya. Membrane stress plus bending stressnya. Gitu ya. Nah, approach simulasinya ya pada vessel itu macam-macam ya. Jadi pada saat simulasi vessel itu punya beberapa approach ya. Bisa 2 dimensi, aksis simetrik, bisa 3D simetrik, bisa juga 3D full model. Nah, ini contohnya apa nih? Jadi kalau misalkan ini kita bisa simulasi seperti ini ya. Jadi kalau kita punya vessel ya, gelondongan gini ya. Ini kan 3 dimensi gitu. Kita nggak perlu simulasi semuanya gitu ya. Semuanya dilibatin, 3D-nya dimasukin ke dalam simulasi nggak perlu. Ini kita bisa sederhanakan menjadi kasus 2D axis simetrik. Ya. Jadi di 2D axis simetrik itu kita ambil aja sectionnya. Jadi sectionnya aja nih di bagian tertentu nih, di bagian sini misalkan ya. Nah ini nanti jadi seperti ini. Ya. Nah ini adalah internal load. Ya, jadi internal pressure itu kita apply di bagian sini. Ya. Internal pressure di bagian sini. Terus di sini nanti ada beberapa constraint ya, beberapa constraint. Nah, nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Jadi kita bisa lihat nih vessel yang gelondongan gini 3 dimensi ya, partnya banyak itu ketika simulasi kita kadang nggak perlu
berlebihan gitu, tiga dimensi gitu. Kadang kita bisa cacat, bisa sederhanakan kasus menjadi dua dimensi aja, pasti simetrik dua dimensi. Gitu. Atau kita juga bisa menggunakan 3D simetri gitu ya. Nah, pada kasus ini ya kita simulasi tiga dimensi tapi simetri gitu, dipotong sebelah-sebelahan ya. Jadi ini bagian satu. Jadi kita simulasinya satu sebelah aja gitu, nggak semuanya. Kenapa nggak semuanya ya? Ya boros ya. Ntar lama runningnya gitu. Ya. Ini yang 3D tapi simetri. Nah, bisa juga simulasi full model gitu. Full model tuh simulasinya kayak gini. Jadi kita melibatkan supportnya kaki-kakinya yang ada di bawah gitu. Ya. Kemudian nozzle-nya kita gambar lengkap semuanya gitu. Nah, ini biasanya dipakai kalau misalkan pengen simulasi yang kayak buckling dan sebagainya. Itu kan interaksinya itu interaksi semua body gitu. Ya, jadi kita perlu libatkan seluruhnya gitu, seluruh model. Nah, nanti tipe-tipenya simulasi vessel itu ada banyak, ada simulasi statik ya. Ini nanti mungkin teman-teman akan sering banyak pakai gitu ya kalau di vessel itu simulasi statik. Nah, terus juga bisa juga simulasi fatigue ya. Nanti kita bisa melibatkan faktor struktur thermal ya, alternating stress, jadi beban berulang. Nanti ujung-ujungnya kita bisa memprediksi life prediction umurnya berapa gitu ya, pakai XN curve tentunya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan simulasi ANSYS untuk simulasi buckling. Buckling itu adalah kejadian kalau teman-teman lihat biasanya implosion ya. Jadi si vesselnya itu kalau pressure-nya rendah di dalam, di luar tinggi ya pressure lingkungan, ada pressure rendah terus dia bakal, kalau explosion itu kan meledak keluar gitu, tapi ini meledaknya ke dalam gitu. Jadi mengkerut nanti si itunya, si vesselnya. Nah, itu nanti bisa bisa disimulasikan juga gitu. Oke. Nah, ini uh, saya langsung aja ya. Ini. Nah, karena simulasi vessel ini cukup lama, jadi saya uh, jelasin aja lewat video ya yang udah saya buat prosesnya ya, proses simulasinya. Ini saya akan mendemonstrasikan simulasi vessel menggunakan pendekatan 3D simetri ya gitu. Jadi saya nggak simulasi semuanya gitu. Nah, langkah pertama adalah kalau di ANSYS teman-teman harus nyiapin dulu geometrinya ya. Nyiapin dulu geometrinya ya. Drag and drop aja dengan menggunakan ANSYS Space Clamp di sini ya. Saya lebih lebih gampang ANSYS Space Clamp ya di sini. Terus masukin aja geometrinya, misalkan geometrinya seperti ini ya. Ini contohnya geometrinya seperti ini. Ini adalah part salah satu vessel. Kalau kita simulasi gelondongan kayak gini, mubazir ya, mubazir. Karena ini adalah kasus yang kita bisa simetrikan gitu ya. Kasus ini tuh bisa kita simetrikan ya. Jadi nanti kita cut bagian sini ya. Kita cut, kita split badinya gitu. Nah, simetrinya bahkan bukan ini ya. Simetrinya itu bukan setengah gitu. Ini mungkin bisa kita sederhanakan simetrinya itu jadi cuman seperdelapan malah. Ini saya potong seperdelapan ya. Jadi dalam simulasi kita harus bisa uh, cerdas dalam menyederhanakan masalah gitu supaya hasil kita itu bisa lebih detail. Mesh itu kan sama dengan ini ya, sama dengan beban komputasi. Jadi beban komputasi itu resource-nya itu dipakai lebih detail gitu buat menggambarkan hal-hal yang detail gitu. Nah, ini saya bakal simulasi cuman ya seperdelapannya doang gitu. Nah, cuman nanti teman-teman hati-hati. Pada saat mensimulasikan cuman seperdelapannya, setengahnya, teman-teman harus bisa mentranslate boundary condition-nya. Contoh internal pressure-nya jadinya seperti apa. Nah, terus ini di bagian nozzle ini kan kayak ada tutup. Nah, terus di bagian ujung-ujung tuh nanti di ininya seperti apa. Nanti akan kita jelaskan nanti. Ya. Nah, kemudian karena kita pengennya perfect ya, sebisa mungkin meshingnya itu kotak gitu.
Supaya meshingnya kotak ya, itu better kita menggunakan blocking, teknik blocking. Jadi blocking itu kayak kita mencacah-cacah si apa namanya si vessel ini menjadi bagian-bagian yang sederhana ya, supaya nanti pada saat meshing ya, supaya nanti pada saat meshing mesh yang terbentuk itu udah kotak-kotak gitu ya. Kan tadi saya udah deskripsikan bahwa mesh kotak, mesh balok itu susah dibentuk ya, kecuali dengan treatment tertentu. Nah, treatmentnya ini adalah seperti ini. Jadi kita uh, cacah-cacah lagi geometri kita ini, kita split-split gitu ya, menjadi part-part yang lebih sederhana ya. Di split terus. Nah, ini adalah kegiatan men-split. Ini di split. Nah, ini bisa lihat nih partnya jadi banyak nih. Ya, menjadi part-partnya jadi banyak gitu. Kenapa? Ini dicacah-cacah gitu. Ini dicacah-cacah lagi, gitu. Potong-potong, potong-potong, ya. Potong-potong, terus saya dipotong-potong. Ini lama ya. Ini kalau saya langsung langsung apa namanya, langsung praktekin lama ini. Lamanya di sini gitu. Nah, ini potong lagi, potong lagi. Nah, udah nih. Ini udah saya potong gini-gini, terus saya meshing. Ya, meshing. Nah, kalau mau meshing hexahedron dan meshingnya itu bisa diatur dengan rapi, saya saranin meshingnya di Space Clam aja ya, karena di Space Clam itu bisa meshing. Ya. Mungkin ada beberapa yang biasa pakai ANSYS baru tahu ya, ternyata Space Clam bisa meshing gitu. Nah, ini pada saat meshing, kita bisa langsung meshing aja. Nah, pas meshing itu langsung rapi gitu, meshnya tuh langsung kotak-kotak. Nah, dan kita bisa atur ketebalannya, spacing antara elemennya itu seperti apa, itu bisa diatur. Tuh, kita bisa atur ukurannya. Nah, ini kita lagi ngatur nih. Nah, ukurannya eh, 15 lah, 15 mili. Nah, itu seperti itu. Nah, itu bisa dilihat tuh. Ya. Jadi mesh-nya itu bukan sekedar kotak, tapi kotaknya juga perlu rapi gitu. Perlu ada flow-nya. Nah, di sini saya ngatur, saya kasih perintah supaya di thickness-nya ini kan ketebalan ya, ketebalan dindingnya saya isi 5 elemen. Jadi di dindingnya itu ya, saya isi 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 elemen. Nah, ini radiusnya ini juga ditambah supaya nanti ngebentuk nih radiusnya, pelengkungannya bentuk saya isi 4 nih bagian sini misalkan gitu. Terus diatur lagi mesh-nya ya, dicek lagi mesh-nya, diatur lagi, dicek kualitas mesh-nya. Skewness ya, skewness, wah ini skewness-nya bagus ya. Skewness itu nggak boleh lebih dari 0,8 bagusnya. Ini di kita nih nggak ada nih skewness yang 0,8. Oh, 0,0 sampai dengan 0,6. Nah, skewness sebaiknya tidak lebih dari 0,8. Nah, ini nilai-nilai skewness-nya lumayan bagus. Inilah dampak dari mesh yang rapi. Skewness-nya jadinya kecil. Ya, apa itu skewness? Skewness itu adalah elemen yang terdistorsi, gitu. Elemennya nggak lurus gitu, mereng gitu. Nah, itu perlu diantisipasi gitu. Jangan sampai kemerengannya itu 0,8. Nah, kemudian di sini kita masukin uh, apa namanya materialnya. Jadi masukin materialnya, yang nggak kepake di delete aja gitu. Atau dibiarin aja juga nggak masalah sih, dibiarin aja kayak gini. Tuh masukin properti materialnya tuh, modulus yang, tensile strength, jika dibutuhkan. Nah, kalau udah masuk ke ANSYS, nah ini kan udah meshing gitu. Jadi pas masuk tuh meshnya udah jadi nggak usah meshing lagi di sini gitu. Ya, nggak usah meshing lagi di sini. Nah, ini di tahap ini dicek-cek dulu. Nah, sekarang kita buat boundary nih. Nah, bagian sini, nah ini kita perlu memikirkan apa namanya boundary-nya harus seperti apa gitu ya. Boundary-nya harus seperti apa. Nah, nanti di bagian sini, nah di sini ya, kita akan menggunakan displacement karena kan kita simetri. Nah, maka kita akan gunakan displacement yang melimit bagian arah sumbu sumbu ini, sumbu Y berarti. Nah, sama di bagian ini juga kita bikin displacement ya.
yang melimit gerak di arah tertentu gitu ya, yang arahnya normal. Nih di bagian sini juga kita bikin displacement ya. Nah ini jadi ada dua teknik sebenarnya. Mau pakai simetri boleh, mau pakai displacement boleh. Cuman saya lebih suka pakai displacement ya. Karena jelas gitu. Oh ini ngelimit bagian sini gitu. Kalau simetri agak agak ini sih. Pakai displacement juga boleh gitu. Nah ini pakai displacement. Ini ke limit ke arah sono, ke arah Z. Ya. Itu kan ke limit ke arah Z gitu. Nggak boleh nembus dong kalau misalkan simetri gitu. Nggak boleh nembus ke sono displacementnya. Gitu. Nah ini berarti itu jadi boundary simetri diwakili oleh ini. Nah terus ini pilih nih, kita pilih bikin area dalam ya, area dalam ini adalah area yang dia kena internal pressure. Bagian sini kan kena bagian internal pressure, pilih ya, dikasih nama, nih, rename ya, namanya internal pressure misalkan. Oke, oh, udah. Berikutnya insert, masuk ke pressure, diaplikasikan ke grup tadi, grup selection tadi, namanya internal pressure. Tekanan internalnya berapa? Katakanlah dia harus mampu menahan tekanan. Nah, itu kan ada di prasyarat requisite gitu ya. Menahan tekanan 5 megapascal gitu ya. 5 megapascal, terus apa namanya? Kalau sudah menahan 5 megapascal, nah kita terapin di sini, di bagian sini nih, boundary yang bagian atas ini kan nozzle. Si nozzle ini kan ada tutupnya di bagian sini. Nah, tutupnya itu kan juga kena tekanan internal. Nah, maka kita harus mendefinisikan gaya di bagian sini. Bagian atas ini nih. Ini kan ada tutupnya sebenarnya di bagian sini. Nah, gitu. Nah, tapi sekarang kita coba apa namanya? Urus dulu bagian sini, misalkan bagian sini nih, bagian sebelah sini ya. Kita lanjutin aja videonya. Nah, ini kita urus dulu bagian sini, force bagian ini, nozzle ya benar, nozzle. Ya. Nah, kita terapin force gaya di sini. Nah, gayanya berapa? Gayanya itu berarti kita terapkan, kan dia kan apa namanya, ketarik gitu ya. Dia ketarik, di sini bagian sini kan ketarik. Gayanya itu adalah pressure, internal pressure dikali dengan luas area penutup ini. Gitu. Ya, luas area penutup ini. Jadi force. Gitu. Jadi dia seolah-olah ketarik gitu. Ya, ketarik ke atas. Nah ini perhitungannya. Ya. Nah ini teman-teman tinggal tinggal hitung aja di Excel. Hitungnya berapa, dihitung. Nah seperti itu. Sama di bagian sini juga sama nih. Di bagian sini juga kita boundary bagian sini karena tutup ya. Jadi si vessel atau head ya, head pressure-nya itu posisinya di sini tapi kan nggak kita simulasikan. Nah, itu diwakili oleh ini force gitu. Force-nya dapat dari mana? Tekanan internal dikali lingkaran dalamnya gitu. Nah, tinggal diaplikasikan seperti ini. Jadi kita nggak perlu apa namanya uh, melibatkan ininya ya, banyak hal di sini. Jadi kita bisa menyederhanakan kasus supaya energi komputasi itu lebih ke buat hal-hal yang detail gitu. Jadi ditunggu lagi running. Nah ini anggap aja udah selesai nih, runningnya udah selesai. Sebentar karena apa? Karena itu sederhana. Nah ini kita bisa lihat hasilnya ya. Uh, Equivalent stress-nya tertinggi di sini. Tapi ingat, nah, kita bukan berdasarkan equivalent stress buat melihat ya equivalent stress. Wah ini equivalent stress-nya 2800 megapascal ini tinggi banget, nah, ini udah pasti gagal. Belum tentu. Karena yang kita ekstrak itu adalah uh, apa namanya, memberat stres dan banding stres gitu. Ya. Terus cara cara ngambilnya gimana di sini? Ya, cara ngambilnya adalah dengan kita bikin garis nih di bagian sini nih. Ya. Di bagian yang stresnya tinggi kita bikin garis ya, kan stres tertingginya di situ ya, terus kita linearisasi
di garis ini stresnya, terus kita evaluate. Nah, nanti kita bisa cek di sini, oh, membran stresnya. Oh, bisa dilihat, walaupun walaupun itunya apa namanya, dua 2000-an megapascal, tapi pas udah diekstrak menjadi membran stress dan bending stress ya di sini itu jadi kecil gitu. Jadi 300 sama 630 ya situ. Nah, nanti inilah nanti yang dibandingkan gitu. Data ini kira-kira di sepanjang garis ini ya tertingginya berapa? Ini kan kalau membran kan konstan ya, 300 saja gitu. Nanti dibandingkan dengan yield-nya gitu. Sama di bagian ini juga nanti dibandingkan dengan yield-nya gitu. Nah, berdasarkan rule ini kan ya, di sini ya di sini nanti di sini bahkan ada yang mengizinkan 2 kali yield gitu. Kalau misalkan yield saya di sini 400 ya, yieldnya 400 berarti 800, nah, berarti ini belum gagal. 600 pun belum belum gagal misalkan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi point of view-nya simulasi adalah ya ini kita harus mengekstrak ini ya. Jadi yang dilihat itu ini nilai ini terbesar dibandingkan dengan kekuatan yieldnya. Tapi lihat dulu, bisa 2/3-nya, bisa 2 kali lipatnya, tadi tergantung dengan uh, apa namanya bebannya, mode beban. Ya, jadi seperti itu ya untuk simulasi vessel. Oleh karena itu kita nggak boleh sembarangan. Jadi dapat gambar vessel langsung disimulasiin begitu aja, masukin bakteri dan sebagainya. Tapi harus diolah dulu, dicerna gitu supaya nanti akurasinya bagus gitu. Jadi nggak asal-asal aja langsung masuk gitu. Ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya mau izin dulu ya ke belakang dulu, mungkin sekitar Oke. 3 menit 4 menit ya. Oke, siap Mas Miko. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya ya. Ini mungkin tadi saya juga ngikutin dari awal sampai demonstrasi ya. Itu sebenarnya penting banget, apalagi buat teman-teman mahasiswa ya. Dan juga pekerja di industri yang memang sehari-hari itu menggunakan pasar vessel gitu ya untuk pekerjaannya gitu ya. Tadi kan dibahas bagaimana teori di balik simulasi FEA di ANSYS, lalu tadi juga dibahas terkait pasar vessel ya, secara aturan ASME gitu ya. Dan saya lihat cukup detail juga dari penjelasan yang disampaikan oleh Mas Miko tadi. Dan mungkin buat rekan-rekan yang memang sekarang bekerja di industri oil and gas, saya ada kabar baik ya. Itu saya ada sedikit informasi ini, mungkin saya share aja di sini ya, biar terlihat gitu ya informasinya gitu ya. Nah, jadi eh ya udah terlihat ya. Nah, jadi buat rekan-rekan yang memang sekarang di industri oil and gas ataupun industri yang memang sedang mendesain laser vessel ya, dan eh, ada kesulitan saat merancang laser vesselnya gitu ya, ataupun sekarang sudah ada proyek yang sedang berjalan di laser vessel, itu kita sedang ada semacam pelatihan gratis ya, atau free training menggunakan software ANSYS gitu ya. Di sana kita akan ngebantu Bapak Ibu dalam pekerjaannya itu agar lebih mudah nih gitu ya saat mendesain sebuah vessel-vessel yang memang sesuai juga dengan standar yang sudah ada ya. Tadi ada standar ASME kan, tadi banyak ya, ada standar ASME Section 2, Section 1 gitu ya. Nah, itu kita sedang ada pelatihannya gitu ya. Mungkin ini khusus juga buat 5 company saja yang terpilih ya. Jadi makanya di-scan aja dulu barcode-nya, karena ini juga siapa cepat dia dapat gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang memang eh, sekarang bekerja di industri oil and gas ya, ini silakan di-scan aja untuk barcode-nya, karena ini terbatas nih secara kuota nih ya gitu. Mungkin sambil nunggu Mas Miko ya, ntar ada sesi Q&A, kita di-scan dulu aja nih gitu ya untuk free training ini gitu.
Oke. Oke, mungkin sambil nunggu scan ya, ini silakan di scan aja yang ingin bertanya ya itu nggak apa-apa sekali. Jadi silakan tanya di kolom komentar dulu. Nanti saya coba tampung pertanyaan yang memang benar-benar menarik nih buat kita bahas bareng-bareng nih. Gitu ya, gitu. Oke, ini mungkin saya ini dulu ya. Kalau nggak di screenshot aja juga nggak apa-apa kok di screenshot. Nanti kalau memang apa namanya kebetulan nih saya ada project di pembuatan creator vessel dan sekarang banyak mengalami trouble ya ketika sudah jadi desainnya dan di tes di lapangan ternyata tidak diinginkan gitu ya. Jadi boleh banget nih gitu ya. Ataupun nanti memang tidak berkaitan dengan vessel vessel atau memang Bapak Ibu sedang ada kendala nih di saat proses desain ya gitu ya. Memang itu membutuhkan simulasi gitu ya. Baik itu simulasi tadi yang dijelaskan oleh Mas Miko di awal ada FAA lalu juga ada CFD gitu ya. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu silakan daftar aja dulu nih di scan atau scan di barcode ini gitu ya. Dan ini hanya untuk 5 perusahaan aja, jadi siapa cepat dia dapat gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin sambil nunggu ya, yang ingin bertanya silakan di ini ya, di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya nih. Oke, ini mungkin Mas Miko ini pertanyaan cukup banyak ya. Ini saya pilih-pilih aja dulu kali ya, Mas Miko ya. Boleh, boleh. Oke, oke. Ini mungkin saya pilih dulu ya, yang memang menarik ya. Hmm, ini mungkin tadi nih Mas ada yang nanya nih dari Mas Akbar ya. Saya ada pertanyaan. Maaf Mas, boleh jelaskan ulang? Saya belum mengerti kenapa tadi angka tegangan maksimum 2800 itu tidak dapat digunakan. Terima kasih. Gitu. Ya, karena tergantung sebenarnya ya. Tergantung standar yang dipakai. Jadi kebetulan untuk yang ASME, Hmm, kalau berdasarkan fluid elemen biasa, memang angka 2800 itu udah otomatis tidak apa namanya? Tidak lolos ya kan. Karena umumnya katakanlah ya steel karbon gitu itu yieldnya itu limitnya sekitar 400-500 kan 2800 kan udah tinggi ya sebenarnya udah sangat tinggi kan. Nah, eh, pada finite elemen biasa equivalent stress 2800 langsung dibandingin dengan yield gitu. Nah, ini lagi-lagi tergantung karena kita ngikutin ASME ya, aturan ASME yang dibandingkan itu jangan menggunakan equivalent stress ya 2800 itu. Jadi ya, 2800-nya itu perlu diolah kembali, dicacah menjadi dua komponen. Umumnya dua komponen ya. ya, Yang pertama adalah membran, kemudian yang kedua adalah bending. Nah, tadi di ANSYS ada tools tuh buat ngebedah itu 2800-nya dipecah lah menjadi dua komponen tadi. Nah, ternyata didapatlah membrannya itu malah 300 ya. Terus bendingnya 500 gitu. Nah, jadi nanti yang jadi acuan itu bukan 2800-nya. Yang jadi acuan adalah membrannya. Ketika 2800 itu diolah lagi. Jadi diolah lagi, dicek membrannya berapa, 300, terus untuk yang ininya 500. Nah, 500 dan 300 inilah yang dibandingkan terhadap uh, kekuatan yieldnya. Ya. Jadi tergantung aturannya, ya, tergantung aturannya lagi-lagi. Kalau saya memang lebih banyak ke perspektif penggunaan software, ya, lebih ke arah penggunaan software. Maka nanti teman-teman mau pakai standar apa, misalkan API atau ASME atau misalkan ada DNV macam-macam yang lain, nah itu ya silakan gitu. Nah, tapi itu tadi kenapa itu nggak dijadiin ini karena kita ASME acuannya. Nah, di ASME perlu dibedah, nggak boleh langsung. Ya. Uh, karena nah kenapa dibedah juga itu sebenarnya ada alasannya. Karena bisa jadi 2800 itu lebih ke arah lokal stress. Stres-stres yang sifatnya itu lokal, sangat kecil sekali. Ya, yang sebenarnya nggak akan membuat fail gitu. Jadi
ada alasannya juga gitu. Makanya dibedah lagi menjadi membran dan bending. Nah, nanti yang dibandingkan ke yield itu membran dan bendingnya, bukan ke itunya gitu. Nah, pada banyak kasus finite elemen itu sering terjadi, sangat sering terjadi pada saat kita simulasi. Ada satu lokasi yang merah, merah banget gitu. Merahnya itu parah, nilainya itu bisa 1000, 2000. Yang kita biasanya kalau awam nggak paham penjelasan di baliknya, kita langsung lihat ini fail. Gitu. Nah, padahal nggak gitu. Nah, itulah makanya pentingnya pembedahan, dibedah lagi di 2800 itu, di lokasi itu kalau diubah ke membran, diubah ke bending, ternyata nggak semenyeramkan itu. Ternyata lolos-lolos aja. Ya, di dunia nyata pun dengan hasil segitu pun belum tentu fail, tiba-tiba langsung crack, langsung boncos misalkan vesselnya. Ada mekanismenya. Mekanisme fail itu kan dia menuju plastik dulu. Pada saat plastik ya melebihi katakanlah 1000 ya, kekuatannya limitnya 500, berarti udah masuk ke ranah plastik tuh. Pada saat plastik terjadi hardening materialnya jauh lebih kuat, terus dia akan bikin notch gitu, atau akan bikin fillet kecil di situ yang bisa meredam stres gitu. Jadi nggak semata-mata ketika kita ngelihat 1000 ini pasti fail, perlu ada uh, apa namanya pembedahan lagi gitu. Jadi nggak sesederhana itu terkadang. Tapi itu kembali kepada uh, rule yang dipakai ya, standar yang dipakai juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, Bang jawab ya. Oke, siap Mas Miko. Jadi memang balik lagi ya, tergantung juga yang standarnya yang kita gunakan apa gitu ya. Dan tadi hasilnya juga kalau merah belum tentu itu fail karena tadi kan ada yang pakai membran tadi ya Mas Miko ya. Mungkin itu bisa jadi jawaban juga tadi gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Didi Pamuji ya. Apakah simulasi ANSYS bisa dipakai untuk analisis fitness for services EPL 579 untuk vessel yang sudah berumur dan teridentifikasi ada defect seperti wall thinning, pitting corrosion, dan terdampak vibrasi. Nah, teknis banget ya Mas Niko nih. Kayaknya udah pengalaman nih di vessel-vessel gitu. Yang mana saya mau baca lagi dong. Di ini Mas, di column section tuh dengan Mas Didit Pamuji. Oh, Oke. untuk vessel yang sudah berumur dan teridentifikasi defect ya. Nah, Mm-mm. kembali lagi sebenarnya ANSYS ini adalah tools yang agnostik ya. Jadi dia tidak terasosiasi, softwarenya ini itu tidak terasosiasi dengan standar apapun. Jadi ANSYS ini adalah tools agnostik gitu. Jadi tidak terasosiasi dengan standar apapun. Standar apa yang dipakai itu bagaimana berkaitan nanti dengan cara kita mengolah data hasil simulasinya. Ya, berkaitan dengan inputnya harus seperti apa, cara mengolah hasilnya seperti apa gitu. Makanya kalau misalnya ditanya, ini ANSYS sebenarnya berdasarkan aspek nggak sih desainnya? Nah, itu pertanyaan yang salah. Ya, karena ANSYS itu dia tidak berdasarkan standar tertentu, nggak output dari ANSYS itu bukan fail, bukan ini pas, ini fail, ini pas, ini fail gitu. Bagian ini nggak bisa dipakai, ini fail, nah, kayak gitu. Jadi bukan bukan tools buat judgement. Jadi ANSYS itu lebih ke arah tools buat kalkulasi atau kalkulator. Nah, berkaitan dengan yang berumur, ya, apakah bisa atau tidak gitu. Berkaitan dengan wall thinning. Kalau wall thinning, saya juga ada beberapa case, ya, walaupun tidak bukan vessel ya, structure platform terjadi wall thinning, ya itu bisa-bisa saja karena ANSYS kan tools selama representatif, ya. Ya, cuman kan untuk benda-benda yang sudah berumur, equipment yang sudah berumur, itu kadang kita yang paling susah adalah mereplika ketidaksempurnaan. Beda sama hal baru. Hal baru, barang baru, equipment, ya itu tidak ada porosity. Umumnya kalau yang di standarnya benar, tidak ada porosity, materialnya masih ideal, thickness-nya rata dan sebagainya gitu. Nah, itu ANSYS bagus bisa buat itu tuh. Ya, maksudnya mudah lah kita mentranslate boundary di dunia nyata ke simulasi.
Nah, tapi kalau pada saat kondisi sudah ada defect dan sebagainya, itu challenge. Saya nggak bilang nggak bisa, tapi cukup challenging. Apa? Kita thickness-nya kan wall thinning, thickness-nya berbeda-beda. Berarti kan perlu laser scanner gitu. Laser scanner buat buat nanti ketika gambar, belum lagi udah laser scanner, data laser scanner biasanya STL, kita harus ubah dulu ke reverse engineering dulu kan, supaya bisa disimulasi. Nah, itu kan perbedaan thickness yang ada di dalam misalkan. Nah, itu effortnya itu lebih tinggi gitu. Kalau misalkan barangnya udah lama dan sebagainya. Gitu. Kemudian juga yang berkaitan uh, korosi ya. Ya, korosi juga itu bagian ke tidak sempurnaan ya, ke hal yang bukan ideal. Nah, itu nanti akan capture, sulit kita mengcapture itu tuh, melibatkan faktor ketidaksempurnaan itu gitu. Di bagian mana gitu. Berarti ada pengurangan, bagian bisa jadi ada porosity atau karena umur yang modulusnya menurun. Yang modulusnya menurun pun mungkin di lokasi tertentu aja. Nah, masalahnya lokasinya di mana. Nah, itu makanya kadang menjadi effort gitu. Effortnya itu tinggi gitu. Kalau kita membandingkan yang existing, yang apalagi yang sudah berumur, karena kita tidak bisa sepenuhnya mentranslate ketidaksempurnaan si produk itu gitu. Sedangkan kalau kita ANSYS biasanya dipakai ya, atau umumnya software-software lain pun ya, itu dipakai untuk desain awal pada saat kondisi ideal. Apalagi udah misalkan terdampak vibrasi ya. Kalau udah terdampak vibrasi, itu biasanya kena vibrasi, biasanya udah kena fatigue, misalkan vibrasi dalam waktu lama, ada fatigue, ada degradasi material, ada creep dan sebagainya. Yang modulus sudah berubah, nah itu kita susah. Yang modulusnya berapa ya? Ya nggak tahu, kita juga nggak tahu, susah kan untuk mengujinya gitu. Kecuali kita ambil sampel. Pas kita ngambil sampel pun mungkin setiap tempat itu udah beda-beda nilainya gitu, karena udah faktor umur. Ya. Jadi dari Pak Didit, jawaban saya adalah saya nggak bilang nggak bisa, tapi cukup challenging gitu kalau untuk existing gitu, kondisi Oh, existing yang ada defectnya. oke, siap Mas Miko. Oke, ini mungkin dua lagi kali ya pertanyaan ya. Ini mungkin ada panjang banget nih Mas Miko pertanyaan ini dengan Bu Nabila. Mungkin Mas Miko mau baca sendiri atau saya bantu ya baca ini. Oke, ini Oke, uh, ini saya baca sendiri aja ya. Takutnya ngulang-ngulang. Dalam konteks CSM untuk pressure vessel, sejauh mana pengaruh terhadap conductivity harus diperhitungkan, mengingat di industri oil and gas, vessel seringkali dilengkapi insulasi untuk menjaga suhu fluida. Secara metodologi, apakah evaluasi gradien suhu ini dalam ranah desain divisi 2 thermal central coupling, ataukah lebih disarankan melalui CFD? Oke, good questions. Dan saya ada videonya untuk jawab ini. Ya, eh, kita udah pernah coba, ya saya udah pernah coba juga. Faktor thermal itu kalau panas fluidanya, lagi-lagi kalau emang kebetulan fluidanya panas, itu perlu dipertimbangkan faktor thermal, tapi nggak perlu sampai CFD ya, nggak perlu sampai CFD. Jadi cukup seperti ini aja. Kalau misalkan ada, nah ini menggunakan thermal simulasi. Jadi nanti modul yang dipakai itu cukup pakai static structural sama steady state thermal ya. Nanti stres akibat thermal, stres akibat struktural, itu nanti tinggal di combine aja biasanya buat dapat thermal fatigue gitu ya, hasil thermal fatigue. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama, ini saya membuat suatu thermal insulation. Menjadi penting ketika apa? Menjadi tidak penting ketika apa? Menjadi tidak penting ketika tidak ada perbedaan suhu ya. Tapi menjadi penting kalau misalkan dia ada suhunya panas, misalkan ada gradasi suhu antara lingkungan uh, dinding luar dengan dinding dalam, itu fresh ya di sini. Ini makanya saya bikin insulasi ya, bikin insulasi di bagian sini. Nah, ini masih belum ada insulasinya nih. Saya menggunakan teknik uh,
extrude. Jadi seolah-olah ada insulasi di sini, di bagian sini ini ada lebih tebal, ini dipakai insulasi ya. Nah, nanti dari sini kita tinggal apply aja di bagian luar, di luar insulasinya ini konveknya ini bisa dilihat lebih tebal ya. Lebih tebal itu insulasi. Terus ini libatkan koefisien konveksinya, jangan lupa dimasukin. Jadi nggak perlu sampai CFD ya. Kalau pakai CFD terlalu kompleks. Lagi nanti kita pakai aja internal pressure yang ada di sini. Terus yang dari yang paling keluar itu bagian konveksi. Ini nanti didefinisikan sebagai material insulasi ya. Nah, ini kita bisa lihat efeknya thermal ya, adalah di bagian yang insulasi ini langsung ngerem ya, ada gradien. Ya, ini warna merah panas ya di bagian yang base-nya steel metal, terus yang ini bagian insulasi dia punya kecenderungan ngerem ya. Jadi terjaga gitu suhunya. Nah, terus setelah itu thermal ke struktural ya, ditransfer ke struktural untuk mendapatkan apa namanya stres due to thermal ya. Jadi stresnya yang diakibatkan thermal ya. Thermal, nah ini kita sama kayak tadi ya, baterainya. Nah, ini kita bisa lihat ada thermal stress ya di sini. Gitu. Jadi apakah sejauh mana pengaruh thermal conductivity harus diperhitungkan? Sangat penting, sangat-sangat penting kalau dia panas ya. Dan ada gradien antara kulit luar insulasi sama dalam, itu menyebabkan dia megar dan lokal stress itu muncul cukup 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 tinggi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu jawabannya. Uh, tapi tidak perlu sampai CFD. Gitu. Ya. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan dari tadi dari Bu Nabila ya. Oke, mungkin udah menjawab Bu pertanyaannya atau masih ada yang menggantung gitu. Oke, oke, mungkin sudah jelas ya. Oke, terakhir nih Mas Niko dari Ade Kurniawan, Mas Niko. Ini di chat paling bawah ya. Itu beliau menanyakan eh, desain tracer vessel gitu. Oh, ada. Jadi kita merancang desain pressure vessel mobil truk di mana kita perlu melakukan sloshing, lalu hasil tersebut kita tarik ke FEA untuk melihat apakah desain struktur kita kuat apa enggak. Hal yang menjadi pertanyaan adalah apa bisa kita lakukan simulasi setengah 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 badan ya maksudnya ya, atau full dalam kondisi ini, apakah hanya perlu perhatikan skillness saja pada mesh atau ortogonal juga perlu perhatikan, mengingat menurut saya simulasi itu ada FSI. Ya, good questions Pak Ade. Jadi uh, untuk sloshing itu kita sebenarnya punya dua teknik ya, dengan explicit method atau implicit coupling method gitu. Cuman untuk dalam kasus coupling itu sendiri, karena point of interest kita ke structure ya, ke structure-nya, itu lebih baik kita menggunakan uh, tools-tools seperti kayak misalkan LS-DYNA gitu. Jadi LS-DYNA, LS-DYNA itu kita bisa, kan sloshing itu kejadian sangat singkat ya. Jadi kita ngerem terus si fluidanya itu ngobrak-abrik di dalam, kita perlu tambahan bevel dan sebagainya. Itu tergantung point of interest. Kalau point of interest kita adalah berapa bevel yang dibutuhkan untuk apa namanya mengerem fluida biar nggak gelonong gitu, nabrak-nabrak pada saat pengereman truk misalkan, itu pakai CFD aja cukup gitu. Lagi-lagi ini tergantung point of interest. Jumlah bevel nanti kan bisa kelihatan tuh, force yang terjadi di dinding itu bisa kelihatan. Jadi CFD aja cukup gitu. Force-nya berapa misalkan. Itu kan bisa bisa kelihatan. Nah, kemudian nanti force ini ya nanti diaplikasikan atau ditransfer ke struktur kalau diperlukan. Nah, itu bisa coupling jadinya. Ya. Couplingnya berarti one way aja. Ya. One way aja. Couplingnya one way aja. Karena ke si strukturnya itu relatif lebih lebih diam ya strukturnya, one way coupling.
Nah, tapi saya lebih prefer untuk kasus seperti ini menggunakan LSD. Karena LSD itu kita bisa langsung dua-duanya sekaligus gitu, nggak perlu kopling. Ya walaupun ada kopling, tapi langsung gitu di satu aplikasi. Koplingnya itu ini clear gitu, langsung saat itu juga, nggak kayak simulasi safety dulu atau apa dulu. Nah kalau pakai LSD, itu dia pakai metode ALE nanti di situ. Nanti kita bisa pakai fluida, bisa strukturnya sekaligus. Jadi simulasinya sekaligus gitu, nggak ada kopling. Saya sih kalau misalkan itu lebih ke LSD ya, prefer ya. Kalau emang point of interest-nya di structure-nya gitu. Terus harus kondisi full apa enggak? Ya sebaiknya full sih kalau 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 ini apa namanya? Kalau pengen simulasi sloshing karena 3D efeknya itu terlalu kuat. Oke, kadang oke geometri kita itu ini apa namanya simetri gitu. Tapi kadang flow-nya itu enggak belum tentu simetri gitu. Ya karena pada pas sloshing itu terlalu acak adut, terlalu acak gitu. Jadi 3D efeknya itu kuat, jadi sebaiknya full aja gitu kalau untuk simulasinya. Apakah hanya perlu perhatikan skewness atau mesh-nya ortogonal quality? Nah, biasanya skewness dan ortogonal uh, saling berkaitan, nggak tentu juga. Ya, jadi benar selain skewness, kita juga perlu memperhatikan juga ortogonality-nya. Tapi biasanya yang skewness-nya bagus, ortogonalnya ngikut in some case ya. Nah, nggak semuanya. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Uh, Walaupun saya nggak ada bahan demonya, tapi mudah-mudahan menjawab gitu. Oke, siap. Makasih Mas Eko atas jawabannya. Ini tadi pertanyaannya bagus-bagus ya. Saya juga dengerin juga cukup ini nih, apa namanya? Jadi ada ilmu baru gitu di dunia apa ANSYS gitu. Ini Mas terakhir lagi deh, ya, pertanyaan terakhir banget nih dari Hisham gitu ya. Izin bertanya bagaimana cara menentukan matching yang tepat gitu. Ini terakhir nih Mas. Ini karena saya lihat mungkin udah ada yang pernah pakai ANSYS tapi masih salah kaprah gitu terkait matching gitu Mas. Gimana tuh Mas Miko kira-kira? Oke, bagaimana cara meshing yang tepat? Ya, meshing yang tepat adalah meshing yang eh, sesuai dengan kebutuhannya. Eh, itu akan berbeda untuk setiap kasus gitu. Ya, pada kasus vessel seperti ini ya, di mana stres itu konsentrasinya itu di bagian thickness. Maka buat saya pribadi hexahedron itu wajib. Ya. Jadi sebisa mungkin dalam kondisi kotak gitu, hex mengikuti flow patternnya, flow dari si thicknessnya itu tuh. Nah, eh, jadi seperti itu gitu. Tapi pada kasus-kasus tertentu, kayak misalkan kasus-kasus yang eh, kayak impeller, simulasi impeller, terus hal-hal yang acak, itu mesh berantakan juga nggak masalah. Ya. Kayak apa namanya meshnya pakai mesh yang tetrahedron, yang segitiga-segitiga itu nggak masalah, nggak harus kotak. Itu nggak masalah karena nggak bisa dipaksain ke kotak. Jadi ada beberapa kasus yang nggak bisa kita paksain meshnya ke kotak. Gitu. Mau dikotakin bisa, tapi perlu waktu yang sangat-sangat lama, cukup cukup lama sekali kalau mau dikotakin. Ya kita kadang-kadang ya biarin aja meshnya itu bentuknya segitiga. Ya cuman yang perlu diperhatikan yang menjadi kompas ya, kompas kebenarannya, gitu. Kompas moral ya mungkin ya pada saat meshing. Kompas moralnya itu pada kualitas, pada skewness sebaiknya tidak melebihi 0,8 ya. Kadang kalau CFD 0,9 masih dimaafin ya, di atas 0,9 di bawah 0,9 masih dimaafin, tapi jangan sampai mendekati satu, atas 0,9 lah nggak boleh lah. Kalau CFD ya, kalau kalau struktur ya, kalau saya sendiri struktur lebih ketat syaratnya gitu, di bawah 0,8 lah harusnya gitu. Kalau CFD ya di bawah 0,9 masih oke gitu. Itu kompas moralnya adalah kualitas gitu, skewness-nya di bawah itu. Terus ada juga tadi yang bilang orthogonality, orthogonal quality-nya. Orthogonal quality-nya itu tidak boleh di bawah 0,1 ya.
Teman-teman bisa searching aja apa itu arti orthogonal quality, ya, apa itu arti skewness, ya. Itu harus di bawah, kalau skewness itu nggak boleh lebih dari 0,9, CFD atau struktur nggak boleh 0,8, kalau untuk 0,1. Jadi itu yang menjadi bagus enggaknya itu didasarkan pada itu gitu. Ya, jadi kalau masih di range itu ya bisa dikatakan ya bagus gitu. Tapi kalau pertanyaannya seberapa banyak mesh yang harus saya generate, seberapa kecil, itu lagi-lagi tergantung kasusnya gitu. Ya, tergantung kasusnya. Pada simulasi vessel, buat saya nggak boleh satu. Jadi satu satu thickness itu nggak boleh, satu elemen doang tuh nggak boleh. Itu kan nggak mengcapture apa-apa ya. Kalau satu elemen doang, minimal ada empat lah, empat atau lima di thickness itu, mesh yang mengalir di situ tuh. Ada aliran mesh, ada lima lah, lima elemen. Di thicknessnya kan kecil, atau kan thicknessnya cuma berapa mili kan, 5 mili doang misalkan. Nah, di 5 milinya itu tuh diisi ada 5 elemen yang mengalir gitu. Nah, itu untuk vessel. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya. Oke, siap Mas Miko. Oke, ini udah jam 4 kurang 5 juga ya semuanya nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir tadi dari Mas Hisham ya terkait webinar kita hari ini. Mungkin sebelumnya ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas pemaparan materi buat Mas Miko ya. Tadi dijelasin dari basic teorinya lah tentang zat elemen sampai ke pengaplikasiannya di ANSYS gitu ya. Dari apa namanya mengikuti standar ASME yang umum ya di industri pressure vessel gitu ya. Terus juga dijelasin urutannya, flow-nya kalau mau simulasi di ANSYS gitu ya. Dari tahap apa clean up ya, dan lain-lain, meshing sampai ke result gitu ya. Nah, mungkin saya juga terima kasih sekali buat rekan-rekan yang sudah hadir dari awal hingga akhir dan masih semangat ya mengikuti webinar ANSYS ini gitu ya. Semoga apa yang dijelaskan oleh Mas Miko dan materi-materinya itu memang cukup relevan ya dan bisa bermanfaat ke depannya itu untuk rekan-rekan semua gitu. Oke, mungkin saya tutup aja ya untuk webinar kita kali ini gitu ya. Untuk webinar mengenai apa namanya pressure vessel kita gitu ya. Terima kasih buat waktunya Mas Miko dan rekan-rekan semua. Semoga webinar kita kali ini dapat bermanfaat ke depannya ya. Terus jika ada saran atau mungkin masukan lagi, silakan nanti bisa langsung di ini aja ya. Di itu di form pendaftaran tuh apa absensi tolong diisi aja nggak apa-apa karena buat masukan ke tim Hetra juga ya ke depannya seperti apa. Atau mungkin nanti ada judul lagi webinar, next webinar, silakan ya. Itu kita terbuka sekali gitu untuk mengambil judul-judul tersebut gitu. Oke, mungkin segitu aja dari kami. Mohon maaf jika masih ada salah kata dalam pengucapan. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas semuanya. Terima kasih Mas Leo. Pamit.